Kita jalan kecepatan tadi rata-rata di angka 80 sampai 100. Karena memang tolnya sepi. Kalau rame nggak mungkin. Ini exit tol ke Boyolali. KM 483. KM 483 exit tol Boyolali, Klaten, Jogja. Jadi ke Jogja itu banyak sekali. Menuju Jogja itu banyak sekali jalannya. Kita tinggal pilih mau keluar di mana. Bisa di sini, exit Boyolali, atau tadi yang sebelumnya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Kembali lagi bersama Dunia Cayut. Oke teman-teman, pada video ini merupakan sambungan dari video sebelumnya di video part 2, yaitu megahnya exit tol Kota Solo. Pada video part ketiga ini, Dunia Cayut akan mengajak teman-teman melihat indahnya pemandangan saat kita melintasi jalan tol menuju Jakarta. Seperti apa keindahan pemandangan yang tersaji di jalan tol menuju ke Jakarta? Tonton terus videonya. Baik teman-teman, pada video part 3 ini masih sama seperti video part 1 dan part 2, di mana Dunia Cayut akan menginformasikan keberadaan rest area, exit tol menuju ke kota mana, serta kita akan sajikan pemandangan yang indah. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar tidak tertinggal video-video dari Dunia Cayut. Tonton terus videonya sampai selesai. Ini kita sudah memasuki kawasan Semarang. Ini tolnya termasuk tol baru yang dibuat, yang sampai menghubungkan ke Surabaya. Karena sebelumnya tolnya baru sampai Brebes. Tapi udah tahun berapa ya dulu ya? Udah lama sekali. Ini kita sampai di Semarang. Ini sekarang pukul 10 lebih 56 menit. Jadi 10.56 menit kita sudah sampai di kawasan Semarang. Ya memang belum ketemu exit yang masuk ke kota Semarangnya sih. Nih dilihat bagusnya pembangunan jalan tol ini. Ini pembangunan ini ya, ini jembatan ini. Ini di bawah ini sangat dalam sekali ini. Ini dalam sekali ini. Ini hebatnya yang mengerjakan proyek inilah pokoknya. Kalau lihat-lihat yang terpasang, ini yang menang tender Waskita. Waskita ini kan putra-putra terbaik bangsa dalam negeri lah. Intinya ini karya anak bangsa ya. Kan luar biasa berarti. Anak muda memang harus bekerja keras, kreatif, inovatif. Jangan malas. Yang mau mampir ke Semarang, beli. Kalau ke Semarang kotanya masih jauh ternyata. Kita beli apa? Khas Semarang apa? Lumpia. Lumpia Semarang. Enak.
Tapi mahal. Ayo mampir Pak. Tapi mahal. Dulu sudah lama, nggak tahu tahun berapa. Beli itu masih harga 6.000, terus naik 10.000, naik 12.000, nggak tahu sekarang naik berapa ya satunya. Satu biji, bukan satu box. Tapi enak nagih, bikin ketagihan. Ya, sorry ya, omongannya ngelantur demi mengisi keheningan perjalanan yang sangat panjang menuju ibu kota negara Indonesia, Jakarta. Parah, nggak tahu. 10 tahun ke depan. Kalau ibu kota jadi pindah ke Kalimantan Timur, berarti nanti kalau kita buat video lagi bunyinya, ayo teman-teman, kita perjalanan mudik ke Jakarta. Aduh. Oke deh, kita fokus lagi di perjalanan. Biar bisa cepat. Kita mau cari rest area yang nyaman untuk istirahat isoma. Ini kita makannya tapi kita bawa bekal ya, bukan berarti kita ngirit atau kita nggak menghargai usaha UMKM yang jualan di rest area. Tapi pandemi inilah yang membuat kita akhirnya kita bawa bekal untuk menjaga saja sebenarnya. Bukannya kita nggak mau jajan makanan-makanan di luar seperti yang ada di rest area, enggak. Kita hanya menjaga, karena kan ada pepatah lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, jadi itulah mengapa kita akhirnya bawa bekal untuk makan di perjalanan yang lumayan panjang ini. Oke, kita sekarang cari rest area dulu. Walaupun dari tadi mau cari kopi nggak dapet kopi. Jadi nah ini satu lagi ya. Kenapa sih beli kopi aja pilih-pilih? Kan itu tadi juga banyak warung kopi. Bukan kita nggak mau beli. Kalau beli yang di kopi yang tadi, itu kan hanya pakai gelas biasa, nggak ada tutupnya. Lah ini kan di jalan, kecepatan lumayan tinggi, 80 km per jam. Takutnya tumpah-tumpah gitu loh. Kita maunya tadi yang ada kemasan. Ini exit tol selanjutnya. Ini Salatiga Suruh Cingkir. Jadi exit ke Salatiga, KM 459. KM 459 exit tol ke Salatiga. Ini cuaca di sini berbeda dengan cuaca di Prambon ya. Kita berangkat Prambon tadi cuacanya cerah, cenderung panas. Lah ini di sini sekarang mendung tuh, terlihat kan? Di video, di kamera itu terlihat mendungnya sudah mulai gelap dan sudah mulai ada titik-titik air yang jatuh membasahi bumi yang panas ini. Aduh, mulai. Tapi namanya cuaca, kita nggak bisa bergerakan ya. Satu tempat panas, satu tempat hujan. Jadi kita harus siap. Kalau kita sudah punya rencana perjalanan, apalagi seperti ini perjalanan jauh, kita harus siap menghadapi cuaca apapun, mau panas mau hujan, kita harus siap. Makanya sedia payung sebelum hujan. Lagian di dalam mobil juga. Ini tidak jauh ada rest area yang kesekian kalinya nah ini tadi yang lumayan panjang
tidak ada SPBU. Ini tadi lumayan panjang. Sorry, ini tadi lumayan panjang. Kita tidak menemukan SPBU. Jadi kita mau ke Semarang, dari arah Surabaya ke Semarang, dan dari Semarang ke arah Jakarta itu nanti SPBU lumayan panjang. Makanya bagi yang mau melintasin kawasan ini, lebih baik disiapkan bahan bakarnya, dipenuhin. Jangan berharap oh nanti di sana ada rest area. Di sana ada rest area. Itu pengalaman kita. Pengalaman kita dulu, oh masih kok cukup. Mungkin di depan ada rest area. Ternyata rest areanya nggak ada. Dan ada rest area, ternyata SPBU-nya nggak ada. Nah, itu pengalaman kita. Makanya sekarang kita perjalanan ini kita sekalian buat video, buat menginformasikan ke teman-teman semua biar pengalaman kita ini tidak terjadi lagi ke teman-teman. Jadi kita kemarin sempat was-was dengan bahan bakar. Nah, perjalanan kalau kita ambil siang hari, enaknya gini, kita bisa lihat pemandangan yang luar biasa. Indahnya alam Indonesia ini. Benar-benar harus berbangga kita tinggal di Indonesia. Kenapa Bu geleng-geleng? Aduh. Nah, ini kalau kita bisa berhenti nih, main di atas jembatan, foto dengan view-nya perbukitan. Wih, cakep ini. Nih ya. Sorry ini videonya panjang sekali. Ini nggak di skip ya ini ya. Sejak dari tadi itu kita nggak skip. Kita tunjukkan ini indahnya pemandangan di sini, liku-likunya, jalan tolnya. Nah ini Salatiga. Oh, jalan tol yang berliku-liku, naik turun. Kalau di sini memang jalannya naik turun ya, karena memang jalan tolnya ini kan melewati perbukitan. Kita nikmati perjalanan, jalannya bagus, halus, cuacanya seperti ini, siang hari ya sudah mulai mendung. Lihat pemandangannya indah. Tuh, benar-benar luar biasa. Tapi nanti kalau ternyata videonya memang terlalu panjang, mungkin akan kita bagi dua ya nanti videonya. Perjalanan ini kita bagi dua. Kalau memang durasinya sangat panjang. Oke. Tuh, lihat tuh depan. Jalannya turun dulu terus belok nanjak lagi. Nah, keren kan? Tuh keren. Ini kalau buat foto private nggak boleh, bahaya. Nggak boleh, bahaya, banyak kendaraan. Jadi pengen priwet. Priwet lagi Pak. Siapa Pak? Udah deh. Oke, kita skip dulu ya. Kita nanti info lagi kalau sudah ada exit tol dan rest area berikutnya. Kembali lagi teman-teman dengan dunia Cak Yud.
Ini exit tol selanjutnya. Exit tol selanjutnya Bawean Ambarawa Magelang. Oh, Bawen, sorry. Bawen Ambarawa Magelang, KM 442. Sorry. Exit tol KM 442 Bawen Ambarawa Magelang. Yang ke Magelang mau jelajah Gunung Tidar bisa exit tolnya dari sini. Maaf ya, kemarin perjalanan Jakarta menuju ke Surabaya atau menuju kita ke Prambon kemarin kita nggak buatkan video karena perjalanan kita malam. Jadi membuat videonya apa yang dilihat gelap semua. Jadi kita nggak buat video. Next time kalau kita pulang lagi ke Surabaya lewat tol ini lagi, kita akan buatkan videonya untuk jalur tol Jakarta Surabaya. Nanti sama seperti video ini, di mana tempat rest areanya, ada exitnya itu kemana saja, kondisi jalannya seperti apa, nanti akan kita infokan. Antara kita berangkat dan ke Surabaya dan sekarang ini situasi yang hampir mirip itu satu, kendaraannya itu padat. Kalau sudah ini Jawa Tengah ini, Semarang sampai dengan Jakarta itu mulai padat. Tapi kalau Semarang sampai dengan Surabaya itu cenderung sepi. Nah, atau memang ini sudah para kemarin yang liburan karena besok hari Senin sudah masuk kembali lagi, ya sama seperti saya. Dari Jakarta Surabaya ke kereta jarak. Iya sih, kalau sendiri ya memang lebih efektif kita, bukan lebih efektif ya, maksudnya lebih hemat kita naik transportasi umum. Kalau sendiri naik kereta atau naik pesawat itu jatuhnya lebih hemat, lebih murah. Tapi kalau rame-rame dan mau lewat jalur darat, itu kalau secara hitung-hitungan biaya lebih murah, cuma kalah di waktu dan kalah di tenaga. Kita capek jelas. Kalau naik pesawat cepat 2 jam selesai, kalau naik kereta sama 11 jam, tapi kita tinggal tidur aja nyampe. Kalau lewat tol bawa mobil sendiri ya kan kita nyetir, gimana mau tidur. Tapi kalau kita punya partner, nah gantian nyetirnya, itu sangat membantu. Oke, kita lanjutkan lagi nanti kalau kita ketemu lagi dengan rest area dan exit tol selanjutnya. Kita lanjutkan lagi teman-teman semua. Kita sudah sampai di KM 430 exit tol menuju ke Ungaran, Gunung Pati, Bandungan. Nah, Ungaran, Gunung Pati, Bandungan. KM 430. Karena sepertinya durasinya sangat panjang, jadi akan kita bagi videonya untuk jadi beberapa video. Jadi lihat terus nanti video-videonya biar tahu, oh perjalanan ini
Nanti akan kita bagi, entah kita bagi 2 atau bagi berapa, kita akan lihat dulu sampai akhir perjalanan kita tiba di Jakarta, kira-kira seberapa panjang durasinya, nanti baru kita putuskan untuk dibagi menjadi berapa. Wih, itu nggak patut dicontoh ya teman-teman. Bahu jalan bukan jalan utama, harusnya tidak boleh. Bahu jalan hanya untuk darurat. Jadi harusnya kita ikutin aja jalur yang ada gitu. Tapi bukan apa-apa ya, mungkin dia punya alasan sendiri, mungkin karena apa kita nggak tahu. Cuma aturannya seperti itu. Bahu jalan bukan dijadikan sebagai jalur perjalanan kendaraan, tapi digunakan untuk situasi darurat. Ya, kalau kita berkendara, upayakan kita mematuhi peraturan lalu lintas. Kalau yang naik mobil, jangan lupa sabuk pengamannya dipakai. Sebelum perjalanan dicek dulu bahan bakarnya, terus kondisi ban. Kalau memang kita nggak ngerti, kalau mau perjalanan jauh, masuk ke bengkel dulu, kita servis dulu, kita sampaikan mau dipakai perjalanan jauh, biar selama perjalanan kita bisa aman dan selamat sampai di tujuan. Kalau untuk teman-teman yang pakai roda 2, ya sama, siapkan, cek tekanan angin pada roda, bahan bakar disiapkan, diisi dulu penuh, dan jangan lupa pakai helm. Kalau sekarang helmnya harus yang SNI. Rem juga jangan lupa rem. Dan memang alangkah baiknya sebelum kita menempuh perjalanan jarak jauh, lebih baik kita servis dulu kendaraan, kita siapkan dulu kendaraan kita. Kita keluarkan sedikit uang untuk servis, insya Allah perjalanan kita akan aman dan selamat sampai ke tujuan. Oke, kita lanjut lagi perjalanannya. Tonton terus videonya sampai akhir biar tahu ada apa aja di sepanjang jalan tol ini. Ini untuk exit tol selanjutnya ada exit tol di KM 420, exit tol KM 420 mengarah ke Banyumanik, Tembalang, dan Undip. Banyumanik, Tembalang, dan Undip. Nah, kita sudah sampai di gerbang tol Banyumanik. Kira-kira berapa biaya tol yang kita lalui tadi sejak kita masuk di tol Krian tadi sampai dengan tol Banyumanik ini? Nanti akan kita sampaikan berapa habisnya naik dari tol Krian sampai di tol Banyumanik, biar teman-teman bisa tahu. Ternyata Rp315.000. Jadi kalau teman-teman berangkat dari tol Krian sampai dengan tol Banyumanik ini harus disiapkan tolnya Rp315.000 sampai dengan tol Banyumanik. Nanti sampai Jakarta kita habis berapa nanti akan kita sampaikan setelah kita sampai di Jakarta.
Oke. Masih panjang perjalanan kita, jadi jangan bosan nonton videonya karena banyak sekali informasi yang akan kita bagikan di sepanjang perjalanan ini. Simak terus videonya ya, jangan skip-skip karena kalau di skip-skip nanti ada informasi-informasi yang terlewat. Ada pertigaan ya kalau di Semarang, kalau mau ke Jakarta kita ambil yang ke kiri yang ke arah Jatingaleh, Krapyak, Jakarta. Soalnya kalau malam kadang kita tidak sempat untuk memperhatikan rambu-rambu seperti itu karena kita sudah fokus melihat jalan, karena kalau malam kan cara pandang kita juga terbatas. Jadi jangan lupa kalau dari arah Semarang mau ke Jakarta ketemu pertigaan tadi, kita ambil yang ke sebelah kiri yang ke arah Jatingaleh, Krapyak, Jakarta. Ini ada exit DKM 427 itu ke arah Jatingaleh, Banyumanik, Simpang 5. Jadi kalau mau nongkrong Simpang 5 ini exitnya sini. Nah ini jembatan atas ini kita harus putar balik dulu tadi. Kalau tadi kan exit, kita belok kiri putar balik, nah itu mengarah ke Simpang 5. Oke, kita ketemu rest area lagi. Udah nggak tahu ya ini rest area yang keberapa. Kita mau istirahat, sebenarnya mau makan siang, tapi kita lihat ya. Kalau terlalu rame ya kita nanti mungkin akan cari tempat lain. Ini KM 424, KM 424 600. Ini di sini juga sepertinya tidak ada SPBU-nya, hanya fasilitas untuk istirahat, untuk makan dan minum. Nah ini tadi yang dibilang lumpia Semarang, ada yang langsung minta di lumpia yang ini juga Semarang. Gimana ya, gimana kita lanjut aja ya, kita ke rest area depan aja. Ini rame banget, Bye lumpia. ramai sekali. Kan aku Aduh, nanti udah kita berikan lumpia. Nah, ini ya, kita bukan ini apa-apa ya, tempatnya ramai banget, tempat duduk juga udah nggak ada, full. Jadi kita akan menuju ke rest area berikutnya untuk kita istirahat dan makan siang. Oke teman-teman, kita lanjut lagi perjalanan kita. Oke, kita masuk lagi ya, masuk ke tol. Ini gerbang tol Krapyak, karena tadi kasihkan video ya, kita salah tadi, kita malah ambil jalur yang turun. Kita harusnya belok ke kiri, kita lurus tadi, akhirnya kita turun ke Semarang. Nggak apa-apa, kita masuk lagi. Ini kita masuk di gerbang tol Krapyak, nanti kira-kira sampai di Jakarta bis berapa nanti akan kita sampaikan. Oke, ya ikutin terus ya perjalanan kita, perjalanan yang sangat panjang ini. Oh sorry, kita sampai gerbang tol Kali Kangkung. Nah tadi harusnya kalau kita nggak salah jalur tadi, kita langsung masuknya ke tol ini.
Jadi bukan lagi masuk ke tol yang tadi. Tapi kalau tadi salah ya mau gimana lagi. Nih tol Kali Kangkung. Nah, ini sebenarnya ada informasi di tiap tol itu untuk berapa sih harganya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjutkan perjalanan kita menuju kota Jakarta. Kita masih mau cari rest area ya nanti di depan untuk kita istirahat karena sudah jam 11.49. Kita cari tempat untuk istirahat dan makan. Ini masuk tol di sini kita disambut sama hutan jati. Kanan kiri tol ini adalah hutan jati. Tuh, bisa dilihat sama teman-teman semua. Kanan kiri jalan tol ini dipenuhi dengan hutan jati. Ini exit tol selanjutnya KM 409. Ini menuju ke Kaliwungu. Exit tol selanjutnya ke Kaliwungu di KM 409. Oke, teman-teman lihat terus videonya karena masih banyak informasi di sepanjang jalan tol ini yang akan kita sampaikan. Exit tol selanjutnya itu exit tol yang menuju ke Kendal di KM 395, KM 395. Ini exit menuju ke kota Kendal. Jadi masih 395 km lagi perjalanan yang kita tempuh untuk tiba di kota Jakarta. Siang ini tepat jam 12.00, cuaca mendung, panas. Gimana ya kalau kayak gini ya? Panas tapi mendungnya juga tebel gitu. Situasi jalannya ramai tapi lancar. Kondisi jalan juga bagus, tidak ada lubang. Cuma memang apa ya? Bergelombang. Tapi memang tol ini bergelombang. Mungkin kalau dilihat di video agak sedikit goyang-goyang karena situasi jalan. Ya mohon maaf karena belum punya stabilisernya ya. Jadi kalau sudah punya stabilizer nggak akan goyang karena akan mempertahankan sudut pandangnya, sudut arah kameranya. Ya didoakan saja biar kita cepat bisa punya stabilizer sehingga video-video yang kita buat akan lebih stabil, mengurangi gerakan, jadi akan terlihat lebih bagus lagi. Oke, kita lanjut lagi menuju kota Jakarta. Oke, kita sampai di rest area. Ini sudah pukul 12 siang. Kita berhenti di rest area KM 389. Di rest area KM 389. Ini rest areanya besar. Lahan parkirnya cukup luas. Nah, kita mau istirahat di sini. Oke, kita istirahat dulu, kita mau makan dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi perjalanan. Kita akan berbagi lagi berita-berita yang ada di panjang jalan tol menuju kota Jakarta. Kita mau parkir dulu. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita sudah selesai istirahat, sudah selesai makan. Kita sekarang lanjut lagi. Kita lanjut lagi untuk menuju ke Jakarta. Masih panjang perjalanan kita, tentunya masih banyak sekali informasi-informasi
yang akan kita bagikan. Untuk itu, tonton terus videonya sampai selesai, karena biar tidak ketinggalan informasi yang akan kita bagikan. Kalau nontonnya di skip-skip, pasti akan ada informasi yang terlewatkan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe jika video ini membantu. Tapi harapannya kami membuat video ini bisa membantu teman-teman semua yang belum pernah melalui jalur ini, pengen melalui jalur ini, paling tidak punya gambaran, punya bayangan di dalam tol ini harus seperti apa, harus bagaimana, apa yang dilakukan, kalau mau istirahat di mana, isi bahan bakar di mana, dan lain-lain. Untuk itu, ikutin terus perjalanan kita. Oke, exit tol selanjutnya KM 384, exit tol menuju ke Wuleri Batang. Menuju ke Wuleri Batang. Exit tol 384. Oke. Ini salah satu ikon ya. Jadi kalau ini mungkin bukan jalan tol itu, mungkin ini di sini udah banyak orang foto-foto. Jadi spot foto. Ada yang bagus ini. Terus di sebelah kiri ini persawahan. Jadi keren seharusnya kalau jadikan tempat untuk berfoto-foto. Nggak priwet lagi nggak? Oke, kita sampai KM 361. Ini ada rest area lagi. Nah, rest areanya ini juga besar, ada SPBU dan fasilitas lainnya lah, seperti rest area yang lain. Kita tidak ke sini karena kita tadi sudah berhenti, sudah isi bahan bakar juga, masih full. Jika kita hanya lewat rest area KM 360. Oke, kita menemukan exit tol berikutnya. Exit tol menuju Batang, Subah, Kandeman. Batang, Subah, Kandeman. Kandeman atau Kandeman ya, itulah pokoknya. Itu exit tol di KM 348. KM 348, exit tol Batang, Subah, Kandeman. Dari titik ini sampai di kota Jakarta masih kurang 348 km. Kurang 348 km untuk mencapai titik di kota Jakarta. Ketemu lagi exit tol KM 342. Ketemu lagi exit tol di KM
342 exit tol ke Kota Batang dan Kota Pekalongan. Kota Batang, Kota Pekalongan. Karena durasi sudah cukup panjang, maka kita akan lanjutkan pada video part 4, di mana di akhir video akan kita ulas berapa biaya e-tol, bahan bakar, dan jenis kendaraan yang kita pakai selama menempuh perjalanan dari Tol Prian sampai dengan Jakarta. Untuk itu, tonton terus videonya sampai dengan kita selesai finish sampai di kota Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bhinneka Tunggal Ika.